in a little bit of time. Oh, selamat malam, Bapak. Apa kabar? Kabar baik, kabar sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat ya, Pak. Sehat-sehat, mengucap syukur dan terima kasih udah diundang nih di acara G20 Indonesia. Super keren banget. Kita yang terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu, Pak. Jadi, mungkin biasanya kalau sebelum em, mulai apapun, kita pernah bertemu sebelumnya, Pak Sandi, mungkin ada pantun-pantun. Ada, Oh, tapi ada. biasanya host dulu yang ngasih pantun terus Oh, saya dijawab. dulu, Pak. Jadi nanti dibalas ya, Pak. Mm-mm. Oke. Jalan-jalan ke Jayawijaya, Cak, pulangnya ketemu orang Kroasia. cakep. Cakep, Pak. Ada banyak beragam budaya yang jadi keunikan Indonesia. Yeay. Hihihi. Jalan ke Jaya Wijaya, jangan lupa mampir di Tanah Abang. Oh, cakep. Kalau pariwisata kita ingin kembali jaya, maka produk ekonomi kreatif harus terus berkembang. Yeay. Itu Itu teman-teman. jalan Dicatat Wijaya intisarinya. super jauh gitu. Oke, Bapak, kayaknya nih teman-teman udah very excited to learn from Pak Sandi. Tapi sebelumnya sebelum bertanya langsung dengan Pak Sandi, mau mengingatkan bahwa nanti kalau ada waktu di akhir percakapan kita hari ini bakal ada sesi tanya jawab. Jadi tolong disimak kalau ada pertanyaan-pertanyaan kapan lagi bisa bertanya langsung ke Pak Sandi in person dan dijawab secara live. Oke, Mungkin ya, oke, kita siap ya Pak ya. Moving on to the first question. Jadi gini Pak, selama lebih dari 2 tahun ini kita kan sudah hidup di bawah dan bersama dengan pandemi COVID-19 dan pariwisata tentu menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Dan saya rasakan dan saya lihat sendiri Pak sebagai orang Bali, it really is heartbreaking. Dan saya tahu betul bagaimana ekonomi kita terpuruk selama pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana sih keadaan sektor pariwisata saat ini? Apakah sektor pariwisata ini tetap terpuruk? Dan bagaimana juga kondisi pariwisata di negara-negara lain, Pak? Apakah sama seperti kita? Dan di mana sih peran Tourism Working Group ini di presidensi G20 dalam hal recovering this tourism sector? jadi pertama-tama terima kasih. Ini hostnya Perkenalan Internasional Indonesia 2020 dan Putri Indonesia Lingkungan juga 2020. Mbak Putu Ayu Saraswati, Om Swastiastu. Nah, Om Swastiastu, Bapak. mengupas bahwa pandemi global ini telah menciptakan sebuah tantangan, tapi juga sekaligus peluang. Di sektor pariwisata memang terhantam secara luar biasa. Bali in particular, bahwa dengan adanya pembatasan perjalanan terhadap masyarakat, baik tingkat lokal, regional maupun internasional, Bali dan Indonesia kunjungan wisatawan mancanegaranya turun dari puncak di 2019 sekitar 70 juta, turun 75% 2020 dan 80% di 2021. Jadi kalau dilihat wisatawan domestik lah yang menjadi tulang punggung karena hanya turun sekitar 30%. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan mata pencaharian. Tapi ternyata Indonesia memiliki resiliensi atau ketangguhan yang berbasis bagaimana kita terus melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kita meyakini bahwa negara-negara G20 dan banyak negara lainnya menggantungkan banyak mata pencarian masyarakatnya di sektor pariwisata dan salah satu pilar ekonomi yang penting. Indonesia beruntung bahwa ekonomi kita cukup terdiversifikasi. Sektor pariwisata Indonesia kontribusinya cukup tinggi di angka 4,5 sampai 4,8%. Saat pandemi turun ke angka 4,2%. Ekonomi kreatif kita bertumbuh cukup signifikan di mana justru beberapa sektor menjadi pemenang pandemi atau kita sebut sebagai pandemic winners.
Nah, pariwisata juga merupakan sektor ekspor ketiga besar pada ekonomi global. Setelah migas dan manufacturing, pariwisata ini menyumbang hingga 20% bagi PDB di beberapa negara. Tahun ini, Mbak Putu, meski masih kondisi pandemi, tanda-tanda positif itu sudah mulai terlihat. Geliat itu sudah mulai terasa. There is a light at the end of the tunnel. And it's Amen. a very promising one. Karena di penghujung tahun 2021, Indonesia sudah mulai berbenah dengan vaksinasi yang lebih baik, dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, dengan integrasi aplikasi Peduli Lindungi, sekarang mulai menggeliat. Dan di Indonesia sendiri kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2022 naik 500% dibandingkan tahun sebelumnya, dan bulan per bulan naik 172%. Total kita sudah hampir mencapai target untuk 1,8 sampai 3,6 juta kunjungan wisatawan di 2022. Tadi Mbak Putu bicara mengenai Tourism Working Group. Kita sudah mengidentifikasi isu utama bahwa kita harus melakukan di G20 untuk melakukan penguatan masyarakat sebagai agen perubahan untuk transformasi pariwisata. Jadi masyarakatlah yang harus menjadi agen perubahan. Dan kita akan fokus kepada pariwisata berbasis UMKM dan pariwisata berbasis masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dengan konsep community-based tourism. Pertemuan kelompok kerja G20 bidang pariwisata sepanjang tahun 2022 ini dilakukan di Labuan Bajo, dan nanti penutupnya di Bali dengan World Tourism Day. Nah, ini biasa kita terpilih menjadi host World Tourism Day tanggal 27 September di Bali. Dan ini sebagai penghujung pertemuan tingkat Menteri Pariwisata yang berlangsung tanggal 25-26. Jadi dalam rangkaian pertemuan kelompok kerja tersebut, Tourism Working Group yang pertama di Labuan Bajo, dan di Bali ini kita akan mengeluarkan Bali Guidelines, yaitu sebuah acuan tentang kepulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan nanti kita insya Allah suarakan setelah pertemuan tingkat menteri tanggal 26 September dan akan diamplifikasi World Tourism Day di Bali yang merupakan side event, dan kita mendapat kehormatan menjadi tuan rumah untuk kita amplifikasikan ke seluruh penjuru dunia. Demikian Mbak Putu. Wah, luar biasa Pak. Thank you so much Pak Sandi, dan juga sebenarnya each and every one of us for being the real pandemic winners ya, karena sudah mensupport pemulihan sektor pariwisata. Dan what an honor to be and to actually have Bali as the host of the World Tourism Day. And we're looking forward ya Pak untuk hasil ministerial conference-nya nanti. Semoga Bali Guideline bisa lebih hebat lagi mempush recovery di bukan hanya di Bali tapi di seluruh dunia ya, sebagai guideline, international guideline. Nah, mungkin pertanyaan kedua Pak, bagaimana sih Indonesia di sini dapat memimpin transformasi pariwisata serta ekonomi kreatif pasca pandemi COVID-19 melalui dengan adanya Tourism Working Group ini Pak? Jadi untuk kebangkitan pariwisatanya. Pertama, Bali Guidelines yang nanti akan kita perkuat. Jadi ini akan memperkuat komunitas dan UMKM. Jadi konsepnya adalah Bali Guidelines for Strengthening Community. MSE as Tourism Transformations Agent, a people-centered recovery. Jadi balik lagi kita harus menjadi agen perubahan dan memberikan kontribusi untuk pemulihan ekonomi global. Dan brandingnya itu adalah Bali Guidelines. Jadi ada yang ingin terus sama Bali. Nah, 5 line of action-nya itu adalah isu human capital, inovasi, digitalisasi dan ekonomi kreatif, women and youth empowerment, climate actions, biodiversity, conservation, and circular economy, dan kerangka kebijakan tata kelola dan investasi. Alhamdulillah kita bisa menjadi pemimpin dengan mengedepankan pengalaman kita
saat kita menangani pandemi dan kepulihannya. Bulan Mei tahun ini saya diundang oleh PBB karena sudah menjadi acuan dunia untuk pemulihan pariwisata. Dan 2 bulan lalu kita mendapat anugerah naik 12 peringkat untuk pertama kalinya mengungguli Thailand, Vietnam, dan Malaysia ada di posisi 32. Tapi kita tidak boleh lengah, tidak boleh complacent, kita harus tetap waspada, kita harus tingkatkan, bukan hanya pertahankan, tapi tingkatkan lagi capaian-capaian kita. Saat kick off Tourism Working Group G20 di bulan Februari lalu, saya sudah menyampaikan tahun ini adalah tahun yang menakjubkan dan penuh harapan. Annus Mirabilis. Ini adalah tahun yang menakjubkan dan penuh harapan. Indonesia diberi kehormatan memimpin arah pemulihan pariwisata dan sektor ekonomi kreatif dunia melalui presidensi G20. Ini tantangan yang luar biasa, dan Kemenparekraf sebagai lead telah menyusun dokumen issue note dan mengangkat tema percepatan pemulihan sektor pariwisata berbasis masyarakat, komunitas, dan UMKM. Sehingga, Mbak Putu, pariwisata itu jadi lebih tangguh. Dan kita sudah melalui tim substansi nasional berkolaborasi dengan UNWTO, dan kita sudah melakukan persiapan outcome documents seperti issue note dan survey. Nah, tim substansi nasional ini juga kita membawa perwakilan dari kantor staf presiden, akademisi, universitas terkemuka nasional, dan tadi saya sudah sampaikan 5 line of actions yang kita dorong. Kita merangkul Pentahelix karena pariwisata itu harus inklusif dengan konsep no one left behind. Amen. Luar biasa Bapak, thank you so much for sharing the plans and bagaimana sih step by step-nya Indonesia di sini telah dan akan lebih kuat lagi menjadi pemimpin dalam memperlihatkan dunia how tourism should and will recover ya Pak. Betul. Jadi menariknya gini, iya. Kita negara besar nih, dan kita dari populasi dan demokrasi menjadi acuan. Nah, sudah apalagi sekarang kita dianggap sebagai best practice. Jadi saya selalu bilang bahwa recover together, recover stronger ini bukan hanya menjadi slogan, tapi membawa satu jati diri bangsa. Indonesia kan gotong royong, dan kita karena diberikan kepercayaan memimpin, kita memfasilitasi pertukaran ide dari best practice kita. Jadi di balik kita bangun ketahanan sektor pariwisata dengan betul-betul melakukan pendekatan recover together, recover stronger, tapi juga recover better. Wow, oke Pak. I think ya, we're doing a very good job showing the world that memang benar bahwa dengan adanya gotong royong ini dan how we stick together, I'm very sure that the world is watching how we recover, and hopefully kita bisa terus-menerus mengaplikasikan ini ke depannya ya Pak ya, dan menjadi contoh untuk tourism recovery. Oke Pak, ada pertanyaan lain nih Pak yang I think is also very significant to be discussed in this live session today. Adanya pandemi COVID-19 ini, of course it surely changes the landscape of tourism, bukan hanya di Indonesia tapi worldwide. Jadi itu mengubah bagaimana perilaku konsumen pariwisata yang mereka telah menyesuaikan diri dengan adanya new normal ini Pak. Apa sih yang dilakukan, yang mungkin arahan Bapak yang harus dilakukan aktor atau stakeholders di pariwisata sehingga mereka bisa beradaptasi Pak dengan disrupsi new normal ini agar bukan hanya bertahan tapi bisa bangkit Pak. Aduh, sampai aku keselak. Sampai kering ya dari tadi menjelaskan begitu banyak informasi yang luar biasa. Ada yang komen lucu banget, jadi sampai keselak. Apa tuh? Tadi sampai udah lupa. Buah kelapa, buah manggis. Cakep. Manis dan segar, nikmat rasanya.
Oke. Bali memang punya daya tarik magis menjadi host terbaik untuk G20 Indonesia. Oke, Tuh balik teman-teman di Bali lagi, ya. kita bicara changing landscape. Nah, Indonesia menarik karena di awal kita tuh harus memastikan kepercayaan para wisatawan itu kembali dan para calon konsumen itu trust our system. Oleh karena itu kita melakukan sertifikasi terhadap seluruh fasilitas pariwisata dan ekonomi kreatif agar memiliki standar sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Jadi ini sekarang sudah kita elevasi menjadi standar nasional Indonesia dan merupakan kekuatan kita to gain the trust back. Kedua, inovasi produk dan jasa. Indonesia ini terkenal manusianya sangat inovatif, sangat juga adaptif, dan kita harus mampu menyediakan apa yang diinginkan oleh pasar. Market demand sekarang perlunya ecotourism. Mau healing, di udara terbuka, benerin feeling, dengan wisata bahari, yang nggak bikin pening, dengan jalan-jalan tapi tidak terlalu berbayar mahal, melalui desa wisata, sampai jangan sampai membuat kantong kering. Nah ini harus ada produk wisata basis wellness dan keamanan pengunjung. Itu yang sekarang kita kembangkan. Desa-desa wisata termasuk desa wisata di Bali, Penglipuran yang menjadi desa terbersih dunia menjadi andalan. Yang ketiga adalah adaptasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Life is digital. And thanks to pandemic, the accelerations of digital smart travel, facilitations, and smart destination ini menjadi suatu keharusan. Dan terakhir, diversifikasi keterampilan melalui upskill, reskilling, dan new skilling. Di mana kita sampaikan bahwa, hey, pandemic brought a lot of new stuff, so you need to have new skills. Nah ini inovasi adalah kunci untuk kita bertahan. Iya, luar biasa ya Pak. Jadi maybe to recap, sebenarnya kuncinya adalah bagaimana para stakeholders dan para aktor itu mampu untuk beradaptasi dan berinovasi di sini ya Pak ya. Jadi sebagai ya stakeholders and actors di sini, kuncinya jadi bukan hanya destinasinya atau service-nya yang di upscale, tapi the human capital itself harus di-elevate kemampuan-kemampuannya untuk jeli melihat peluang dan cepat untuk beradaptasi, sehingga kita nggak ketinggalan di selama pandemi ini ya Pak ya. Iya. Dan ini banyak pertanyaan tadi, gimana yang di luar Bali? Di luar Bali juga kita sentuh. Kita membuat kegiatan 5 destinasi super prioritas di Toba, di Borobudur, di Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Tapi juga di desa-desa wisata, ada 50 desa wisata di 34 provinsi. Ada 16 kota yang kita sentuh dengan apresiasi Indonesia, itu juga event ke-20. Dan juga ada event-event nasional yang hadir di 110 venue yang menjadi bagian daripada kita menebarkan bahwa G20 ini bukan hanya milik Bali, Jakarta, dan beberapa kota besar, tapi milik seluruh Indonesia. Jadi saat kick off Tourism Working Group bulan Februari lalu, saya juga melihat bahwa kalau kita bisa sebar kegiatannya di wilayah di Indonesia, kita bisa membumikan G20 ini dan bisa membuka peluang pelaku UMKM untuk memasarkan produk-produknya di berbagai aktivitas G20. Jadi jangan khawatir guys, kalau lihat komen-komennya di bawah, bahwa dengan peningkatan kualitas produk dan pemasaran digital, dengan side events, kami selalu mendorong kementerian dan lembaga untuk memberikan ruang kepada para UMKM memperkenalkan produknya. Jadi kita sampai ada World Conference on Creative Economy, ini side event G20 juga. Ini untuk menstimulasi para pelaku UMKM untuk go internasional, karena kita berikan showcasing dan etalase mereka. Dan kita sekarang juga punya kan Life is Digital, ada webinar series untuk menjaring aspirasi masyarakat. Kita diseminasikan apa yang dibahas oleh
G20, terutama yang di Tourism Working Group. Dan dalam rangkaian side event ini, ternyata hasilnya kita gerakan ekonomi masyarakat, buka peluang usaha, dan kita on target untuk mencoba menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini dan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024 melalui showcasing dari kekuatan citra positif kita dan salah satunya dengan keberhasilan pembangunan parekraf di Indonesia. Luar biasa, Pak. I think I speak for everyone when I say thank you so much untuk memastikan bahwa apa yang dirasakan oleh Bali itu setara. Jadi an inclusive effect yang dirasakan oleh each and every one of us, bukan hanya di Bali, tapi di destinasi-destinasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan bukan hanya destinasi di sini ya Pak ya, tetapi tentu UMKM juga sangat terbantu dengan kegiatan-kegiatan dan juga showcase-showcase-nya. Hopefully, people from all around the world can experience dan bring home a piece of Indonesia along with them melalui inisiatif-inisiatif dari Kemenparekraf dan juga inisiatif Bapak dengan nge-push UMKM di sini, Pak. Thank you so much once again, Pak. Katanya Mbak Ayu jangan banyak yang kena diabetes. Oke, Pak. Kalau gitu mungkin saya cemberut sedikit ya, Pak. Ini komen-komen dari netizen juga kalau dibaca-baca. saya nggak mau fokus ke komen, Pak. Nanti saya blank. Mungkin yang keempat, Pak, kita ada satu pertanyaan lagi nih buat Bapak. Bagaimana sih Pak masyarakat sebagai anggota komunitas lokal, pelaku UMKM maupun wisatawan dapat beradaptasi dan mendukung kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20, terutama untuk mendukung transformasi pariwisata Indonesia? I think ini pasti pertanyaan yang kita tuh bisa apa Pak gitu. Untuk UMKM kita ada program pelatihan dan peningkatan kualitas produk, mulai dari pemasaran, kemasan, sampai dengan pembiayaan. Nah ini sudah kita lakukan secara maraton untuk kesiapan produk-produk kita bisa ditampilkan saat G20, berkualitas internasional dan juga memiliki kelas dunia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita siapkan side event atau acara-acara tambahan agar mereka bisa tampil. Produk-produk mereka bisa, kalau boleh dibilang, manggung lah. Nah ini mulai dari pelaku UMKM ekonomi kreatif di pariwisata maupun pelaku UMKM ekonomi kreatif secara umum. Saya selalu bilang konsepnya itu dulu rohali atau rohana. Kalau pariwisata itu rombongan hanya lihat-lihat, selfie-selfie, dan rombongan yang hanya nanya-nanya. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang mendorong agar para pelaku UMKM itu siap-siap menghadapi pariwisata yang rojali. Apa itu rojali? Rombongan yang jadi beli produk ekonomi kreatif. Rombongan yang rogana, rombongan yang nggak nanya-nanya. Nggak nawar-nawar. Rombongan nggak nawar-nawar, langsung beli produknya. Karena kualitas dari pariwisata itu diukur dari lamanya mereka tinggal dan kualitas belanjanya terhadap ekonomi lokal. Jadi itu yang kita harapkan sehingga akan berdampak kepada UMKM. Dan betul, ternyata begitu kita kembangkan UMKM kita sekarang sudah meningkat, kontribusi terhadap ekonominya sekarang hampir mencapai 62% dan diprediksi dengan topangan pariwisata yang semakin baik dan Indonesia terpilih loh, Mbak Ayu, di negara terindah di dunia, mengalahkan New Zealand oleh Forbes Magazine, dan Bali menjadi destinasi terhappy di dunia. Jadi ini modal kita harus siapkan UMKM kita agar naik kelas, penghasilan mereka meningkat, usaha mereka juga lebih luas, akhirnya lapangan kerja bisa tercipta sebanyak-banyaknya. Amin Pak. Thank you so much for supporting our UMKM ya Pak. Hopefully benar kata Pak Sandi. Kedepannya kita melihat wisatawan dimanapun, bukan hanya di Bali, nggak usah nanya-nanya, nggak usah nawar-nawar, langsung beli aja gitu. Karena they know the quality and they know the
uniqueness and the value of our local products ya Pak ya. Betul. Dan ini kan banyak dari netizen perlu lowongan kerja. Saya selalu bilang, kalau nyari kerja lagi susah sekarang, kenapa nggak ciptain lapangan kerja sendiri? Sekarang sudah banyak yang bisa kita fasilitasi. Kuncinya adalah kemauan diri kita. Saya pengalaman dulu juga di PHK saat krisis 25 tahun yang lalu. Tapi justru itu yang memicu saya memulai usaha dari hanya 3 orang karyawan melalui proses jatuh bangun selama 25 tahun. Alhamdulillah Astungkara usaha saya sekarang sudah bisa menjadi usaha nasional dengan membuka 30.000 lapangan kerja. You can do it also. Teman-teman bisa melakukannya dengan etos kerja 4As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja. Terima kasih dan sukses 20 agar bisa memicu transformasi pariwisata pasar. Amin, amin Pak. Mungkin setelah ini ada satu pertanyaan nih Pak dari teman-teman netizen kita yang ingin bertanya lebih jauh langsung kepada Bapak. Dari @natju, W-nya ada 2 Pak. Pak, kan ada 5 destinasi prioritas Kemenparekraf. Bagaimana sih cara Parekraf agar dapat memajukan kota-kota yang belum dikenal masyarakat? Dengan strategi targeted dan segmented pemasaran atau pemasaran yang memiliki target khusus untuk menyasar segmentasi yang khusus. Karena milenial sekarang menguasai bersama dengan generasi Z 55% populasi, berarti kita harus melakukan strategi digital marketing yang sangat terstruktur dan masif. Jadi kita sedang mengembangkan ini, kanal-kanal media sosial yang kita miliki, maupun juga kolaborasi dengan konten-konten kreator lainnya, sehingga 5 destinasi super prioritas ini bisa lebih dikenal. Alhamdulillah, Tungkara kami mencatat bahwa kunjungan ke 5 destinasi super prioritas meningkat. Mandalika karena kita menyelenggarakan event MotoGP mendapatkan limpahan tambahan hampir 5 triliun rupiah dari perhelatan MotoGP. Danau Toba kita akan gagas eventnya yaitu F1 H2O tahun depan. Ini juga kita harapkan akan meningkatkan kunjungan ke Toba. Pengetahuan masyarakat yang masih kurang terhadap Likupang, kita coba dengan alternatif ekoturism, terutama wisata bahari karena sangat berpotensi. Mandalika dan Labuan Bajo tidak terlalu jauh, tapi Labuan Bajo ini sudah sangat diminati, apalagi dengan fasilitas infrastruktur yang sudah dibangun oleh. Jadi mudah-mudahan 5 destinasi super prioritas ini dengan strategi Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0, kita akan lebih masifkan tingkat pengenalannya di kalangan masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia, khusus untuk menarik wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Amen, amen Pak. Very excited to see what we have in the future coming up di 5 destinasi super prioritas ini Pak. Setelah itu Pak, mungkin karena tadi kita udah banyak nih tanya jawab Pak, dan I think the time is off. Mungkin ada closing statement sebelumnya dari Bapak sebelum kita tutup sesi yang menyenangkan ini Pak. Terima kasih buat teman-teman semua dari awal sampai sekarang masih tune in. Terima kasih Mas Wahyu, Matur Suksma, dan tetap semangat. Jadikan G20 ajak kita sebagai spotlight dunia untuk memajukan ekonomi kita menuju Indonesia maju, sejahtera, adil, dan makmur. Dan yang terpenting adalah kita hadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Jangan G20 hanya milik kelompok menengah atas, tapi juga harus dibumikan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Saya akhiri dengan pantun penutup. Are you ready? Nonton MotoGP sambil minum es cendol. Cakep. Jangan lupa foto dan bergaya. Dengan semangat gercep, geber, dan gaspol,
Cakep. sama majukan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Wuh. Oke, Amin. Thank you so much, Bapak. Thank you for your time. Terima kasih banyak, teman-teman. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semangat dan sukses semua, Pak. Bye, pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om.